Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kaffarati wat talibin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atis salihin. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ridaya fasjudu wa a'inuni bid-du'ai wa tadarru'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kemudahan, kenikmatan, kesehatan, sehingga sampai 12 tahun ini Sunan Ampel berjalan. Sunan Ampel menjadi satu tempat, satu wadah untuk pendidikan kita, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semuanya, senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya, sehingga proses belajar mengajar di Sunan Ampel senantiasa terjaga, dan Allah ridho terhadap kita semua, menurunkan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya manusia 15 abad yang lalu, sebelum Amerika Serikat gembar-gembor tentang HAM, hak asasi manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat derajat martabat kaum perempuan, yang mana pada saat itu perempuan tidak ada harganya, murah semurah-murahnya. Namun Rasul datang untuk mengingatkan kita semuanya bahwa dari seorang perempuan itulah kita terlahir, dari seorang perempuan itulah kita bisa berkembang biak, menjaga habitat manusia, menjaga keutuhan, mengembangkan, memperbanyak, dan itu adalah sunnahnya. Sebagaimana Rasul menyampaikan, tanakahu tanasalu, dan perbanyaklah anak keturunan kalian. Supaya apa? Supaya nanti baginda Rasul bangga saat di akhirat nanti paling banyak umatnya. Dan cepat kawin Pak Rahmat. Ini Insyaallah, Bang. mentang-mentang hari Kartini cowok-cowoknya jadi jongos Pak Rahmat. Pranoto adicorone cowok, sing sambutan yo cowok, sing isi yo cowok. Jadi jongos kabeh. Cowok, pancen Kartono doa. Alhamdulillah. Ya Allah. Spesial lah, Bah. Hari spesial hari ini. Hari spesial. Tapi alhamdulillah bahwa semua itu tidak mengurangi rasa hormat kita semuanya, tidak menjadikan kita saling
menghinakan, tidak saling merasa aku loh setara dengan dirimu, tapi tetap perempuan tetaplah perempuan, laki-laki tetaplah laki-laki. Dan itulah yang diharapkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim bahwa majelis ilmu, tempat belajar, mengajar adalah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sanalah hukum-hukum Allah dijaga. Dari sanalah hukum-hukum Allah dipahami. Sehingga orang bisa beribadah. Orang bisa menghambakan diri. Orang bisa mengerti apa itu hidup. Apa arti kehidupan dan apa arti penghidupan. Hidup, kehidupan, dan penghidupan itu dirajut oleh satu sistem yang namanya syariat. Biar dia paham sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, makhluk yang berkembang. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat, supaya Sang Pencipta ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Kalau tidak melalui medan ilmu, kalau tidak melalui satu tempat untuk belajar mengajar, tentu itu tidak dapat kita raih. Adalah betul bahwa majelis-majelis yang semacam ini satu sistem yang ditentukan waktunya tidak pernah dicontohkan oleh baginda. Karena Nabi kalau mau ngaji, ya ngaji saja. Enggak harus hari Selasa, enggak harus hari Senin, enggak. Sistem ini berjalan ketika salafus saleh. Itu baru ada sistem. Di mana Imam Ghazali menempatkan satu pendidikan, menentukan satu waktu untuk belajar mengajar. Karena kalau zaman Rasul itu belum terlalu banyak. Makin kesini terlalu banyak orang yang belajar ilmu agama. Kesibukan makin luar biasa. Maka diaturlah itu. Orang mau bilang itu bid'ah lah, terserah. Yang jelas bahwa kita menjalankan itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari pemahaman, mencari pengetahuan, mengerti jati diri. Man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengerti dirinya sendiri, niscaya dia akan tahu siapa Tuhannya. Dari belajar inilah kita tahu siapa diri kita. Dari belajar inilah kita mengerti siapa Tuhan kita. Imam Asy'ari memberikan satu gambaran yang begitu mudah bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Sehingga bagi kita itu terlalu mudah, sangat mudah untuk mengetahui. Kalau dulu luar biasa, Tuhan itu siapa? Ketika mereka kaum musyrikin, kafir Quraisy, mengatakan siapa Tuhan Muhammad itu? Turun ayat, Qulid Allah awidur Rahman. Sampaikan kepada mereka, Tuhan kita adalah Allah, awidur Rahman, atau Ar-Rahman. Allah itu satu nama untuk umat kita, umat Islam. Ilah itulah Sang Pencipta.
Ilah itulah Tuhan. Artinya ketika ada seorang ateis yang mempertanyakan tentang persoalan, saya tidak percaya adanya Tuhan, saya tidak percaya A, saya tidak percaya dengan B, mana ada? Lalu orang tua kita, guru-guru kita luar biasa melogikakan bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata, bersifat zahir, kelihatan dalam mata. Ini cara kita untuk belajar. Mungkinkah bahwa adanya sesuatu itu diciptakan oleh ketiadaan? Sangat mustahil. Sesuatu yang tidak ada mampu menciptakan sesuatu yang ada. Logika yang miring itu. Alam semesta terwujud jelas nyata di hadapan kita. Mungkinkah alam semesta ini diciptakan oleh ketiadaan? Tentu tidak. Pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Itulah ilah, itulah Tuhan. Nah, baru setelah kita ketemu siapa Tuhan itu, namanya siapa? Qulid Allah awidur Rahman. Bisa disebut dengan Allah, bisa disebut Rahman dalam Al-Quran. Makanya melalui metode Allah wujud qidam baqa mukhalafatulil khawadisi, kita bisa untuk belajar ilmu agama, mengenal tauhid, belajar tauhid, paham tentang ilmu tauhid, sehingga benar-benar merasakan diri kehadiran Tuhan dalam diri kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, oleh karena itu Sunan Ampel tetap harus berjalan. Samping Iwamit sudah begitu besar luar biasa, tapi untuk menjaga sistem belajar mengajar itu tetap berjalan, supaya pemahaman makin luar biasa. Karena saya yakin bahwa metode sekarang di Iwamit on Air itu adalah sekarang metode belajar kitab. Sedikit sekali maidah hasanah di sana. Artinya belajar kitab-kitab. Tapi melalui Sunan Ampel ini merupakan satu campuran. Ilmu apapun bisa masuk ke dalamnya, menjelaskan apapun di dalamnya. Baik dari fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin di Sunan Ampel ini ada ilmu kedokterannya, ada ilmu ketenaga kerjaannya, dan lain sebagainya. Melalui dengan orang-orang yang paham di dalamnya. Dreadman on dread job. Menghadirkan orang yang ahlinya menjelaskan bidang yang sedang dikaji. Luar biasa. Singkat saja untuk mabruk ala mabruk Sunan Ampel yang ke-12, sukses selalu. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua melalui Sunan Ampel tersebut. Masuk poin yang kedua. Kenapa kita selalu senang dan bangga memiliki sosok seorang Kartini? Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, dari perjuangan Kartini ini kita bisa belajar ilmu Quran, Bu. Ya. Kalaulah selama ini yang kita tahu, kita paham bahwa Kartini adalah pejuang perempuan yang mengangkat emansipasi wanita, bisa bekerja dan seterusnya, jauh dalam diri Kartini punya satu hiroh yang luar biasa. Bagaimana umat Islam biar paham tentang ajaran agama. Bagaimana seorang umat Islam tahu kitab sucinya.
Dari Ibu kita Kartini inilah mendorong satu ulama besar agar mentransfer dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sehingga kalian semua bisa paham. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah zat sang penguasa alam. Kalau tidak ada Kartini, tidak ada, Bu, penerjemahan bahasa Indonesia. Kita bangga punya Ibu kita Kartini. Tentu Ibu kita Kartini itu membela kaum awam pada umumnya. Ya, kalau untuk orang alim ya nggak ngaruh, Bu. Tapi kan kebanyakan lebih awamnya ketimbang alimnya. Bisa 1001, Bu. Awamnya 1000, alimnya 1. Itulah salah satu amalan jariah ya, yang diamalkan oleh Ibu kita Kartini. Jadi jenengan ketika baca terjemahan terus mengalir, Bu. Selama kalian baca, pahala mengalir terus untuk Ibu kita Kartini. Karena beliaulah pelopor pertama untuk mentransfer bahasa, mentranslate bahasa dari bahasa Quran ke bahasa Indonesia. Terlalu banyak ketika kita bicara tentang kehebatan seorang perempuan jauh sebelum Ibu kita Kartini, Bu. Tidaklah bakal kalian temukan satu perempuan, ya, tidaklah kalian temukan seorang ibu, seorang perempuan yang mana anaknya menjadi ulama besar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh luar biasa. Bahkan dari seorang ibu inilah keuletan seorang ibu, kesabaran seorang ibu, sehingga mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang yang luar biasa. Al-Bukhari seperti apa, Bu? Imam Bukhari itu luar biasa, punya seorang ibu janda, tidak menikah lagi. Imam Syafi'i punya ibu janda, tidak mau nikah lagi. Imam Ahmad punya ibu janda, tidak mau nikah lagi. Demi apa? Demi anaknya. Perjalanan antar negara, bukan antar desa, Bu. Dengar di sana ada kajian, digendong anaknya. Kecil, umur 2-3 tahun, bayangkan. Taruh di sana duduk supaya dengarkan. Kalau sudah gede nggak masalah, masih kecil, bayangkan. Tapi pikiran ibu itu cerdas. Seorang anak itu masih polos seperti kertas yang putih. Apapun coretan di sana, itulah yang akan tampak. Itulah pikiran orang tua, Bu. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu masih polos. Belum tamyiz, belum mengerti. Ini salah, ini keliru, ini tidak boleh. Belum paham. Maka coretan pertama yang diajarkan oleh ibu-ibu mereka itu luar biasa. Tentang agama. Ada taklim, taruh di sana anaknya. Nah, ya mereka yang namanya anak-anak, Bu, mesti jelalatan. Ya dolanan. Tapi di luar itu otak mereka itu menyerap apa yang disampaikan guru-guru pada saat itu. Merekam semuanya. Itu tugas orang tua. Jadi kalian jangan punya pikiran, oh, anak kecil tahu apa, nggak usah lah. Bikin rame, bikin ribut, bikin... Apalagi kadang-kadang saya itu rodok mau marah sama siapa. Melihat ada
di sosial media. Ya, saya juga pengguna sosial media. Anak kecil yang sholatnya itu main-main di masjid, ditempeleng, ditendang, diusir, dimarahin, dimaki-maki. Ini apa-apaan? Yang terjadi adalah trauma mental bagi seorang anak tersebut. Oh, ternyata kayak gini. Itu diserap nanti, Bu, dalam otak mereka. Kebencian mereka itu luar biasa nantinya. Males ke masjid lah, sungkan ngaji lah, nggak mau sholat lah. Ini sudah sangat mengingkari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apakah Nabi itu memarahi Hasan Husain ketika main kuda-kudaan saat Nabi sujud? Tidak. Bahkan Nabi membiarkan Hasan Husain di atas punggungnya ketika sujud. Sehingga para sahabat mengira bahwa ini adalah sujud terakhir baginda Nabi. Atau bahkan mungkin sholat model baru. Karena sujudnya saking lamanya. Ada bedui-bedui yang rodo beling lah ya, ngelirik, kok Nabi kok sujud suwi banget, ketika dilihat ternyata Hasan Husain di atas. Artinya bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan tentang hal tempeleng, nendang, marahin anak, main. Namanya anak, Bu, sing ngutek ya sing tua, ngono lho. Lah ketika kalian kalau mau marahin ya ketika ada orang yang sudah balik, ada orang yang sudah tamyiz, ada orang yang sudah tua, sholatnya guyonan, lah kowe tendangan ngono lho. Yang bocah kok. Tapi kan begini Pak, ketika kami lagi zikir, kami baca Quran, dengar anak-anak itu nakal, bermain, lari-lari sana sini, kami terganggu loh. Ya berarti awamu nih ibadah ya orang karena lillah. Kenapa harus terpengaruh dengan guyonan si anak begitu loh? Yang lumrah anak ya dolanan. Imam Syafi'i saja ketika ngajar bulan puasa, Bu. Imam Syafi'i kecil, umur 7 tahun, Bu. Umur 7 tahun sudah dipercaya untuk ngajar kitab. Imam Syafi'i. Sudah disuruh baca kitab, ngajarin kitab bab puasa di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i sambil makan kurma. Bayangkan. Sing diajari tuwe-tuwe. Ketika ditanya, wahai imam kenapa jenengan kok nggak puasa? Wah aku gurung kewajiban kok. Sing kewajiban ya awakmu kabeh, aku ya durung. Kembali kepada kiprah seorang perempuan. Al-Bukhari kecil itu buta permanen, Bu. Ya. Bukhari kecil itu buta permanen dari kecil, bayangkan. Buta permanen. Artinya apa? Bahwa ilmu kedokteran, ilmu medis, hand up, angkat tangan tidak akan mungkin itu sembuh. Belajar beliau kepada seorang alim. Lalu karena kecerdasannya setiap kali seorang guru menyampaikan satu ayat, bahkan satu surah dibaca, sekali baca terserap dalam otaknya. Langsung hafal seketika itu. Wong gak bisa baca Al-Bukhari. Kenapa? Karena buta. Jadi lewat telinganya, lewat pendengarannya, baca. Kata sang guru, nah Quran itu mudah untuk dihafal. Kamu belajarlah ilmu hadis, kata sang guru. Aku percaya aku mampu, kamu bisa untuk
menghafal seluruh hadis. Karena ketika saya baca satu surat saja, aku langsung hafal seketika itu. Pulang, Bu. Setelah pulang, sampai ke rumah, bilang sama ibu, saya mau belajar ilmu hadis. Sang ibu karena tahu kondisi anaknya yang ada sedikit kekurangan, itu ngerentes, Bu. Apa ya? Ini bahasa Jawa ini ngenes. Sangat sayang kepada anaknya, pengen punya cita-cita yang mulia, tapi keterbatasan anak itu sangat mengganggu. Kata sang ibu, sudahlah nak, kamu belajar Quran saja yang gampang. Karena Quran itu sangat mudah, ada jaminan. Ya, ada jaminan untuk penghafal Quran. Bahkan Quran sendiri itu menjamin, mesti gampang. Tapi nggak ada jaminan untuk hadis, Bu. Makanya sang ibu begitu paham. Sudahlah nak, kamu jangan ngapalin hadis, cukup Quran saja. Tidak, Ibu. Saya pengen belajar ilmu hadis. Karena tidak mendapatkan ridho dari seorang ibu yang sangat beliau taati, sifat kekanak-kanakannya muncul, Bu. Meraba dia masuk ke kamarnya sambil menangis dan menghafalkan bacaan yang tadi guru sampaikan, surat Qaf pada saat itu. Sang guru membaca surat Qaf dari awal sampai akhir, dia hafal seketika itu juga, pulang dengan membawa surat Qaf tersebut, masuk kamar menangis membaca hafalannya lagi. Sang ibu melihat kondisi anaknya yang semacam itu, keinginannya luar biasa, kuat tidak bisa untuk dicegah. Sekuat baja, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah, baca Al-Quran, menangis, berdoa kepada Allah. Sampailah kepada ayat fakashafna angka ghito'aka fabasorukal yawma hadid. Bersamaan dengan ibunya baca, bersamaan itu pula Al-Bukhari kecil pun membaca ayat yang sama. Apa yang terjadi? Bukhari kecil mampu melihat, Bu. Fakashafna angka ghito'aka fabasorukal yawma hadid. Pada hari ini kami buka seluruh tabir, seluruh sekat, seluruh penutup. Ini ayat untuk akhirat, Bu, sebenarnya, Bu. Ya, ayat ini adalah ayat akhirat. Ayat ini berlaku untuk di akhirat nanti. Fakashafna angka ghito'aka fabasorukal yawma hadid. Bahwa nanti kita yang tidak tahu, kita yang terlalu buta, kita yang terlalu disibukkan oleh urusan-urusan yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, untuk diri kita, itu nanti akan dibuka semuanya, Bu, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul hadid pada hari ini juga. Wong sing terlalu demen karo wong wadon, lanang terlalu demen, wadon terlalu demen karo sing lanang, sehingga melebihi kecintaannya daripada Allah dan Rasulnya. Mau rela melakukan apa saja, hatta harus meninggalkan agama. Fakashafna angka ghito'aka fabasorukal yawma hadid. Berapa banyak orang-orang kita yang rela melepaskan agama demi untuk bisa dinikah sama non-muslim. Banyak, Bu. Fakashafna angka ghito'aka fabasorukal yawma hadid. Saat ini juga kami akan buka seluruh tutup pintu itu. Terlihat nyata jelas gambarannya. Duit yang selama ini kita anggap itu segala-galanya, itu akan tahu ternyata nggak ada manfaatnya. Jabatan yang selama ini kita kejar, mati-matian, kita bahkan sokok menyokok demi untuk mendapatkan jabat, ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali.
ketenaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa pada saat itu yang dibutuhkan? Cuma satu, Bu. Sujud-sujud ringan kita. Ya, cuma sujud-sujud ringan kita. Makanya ketika Fatimah Zahra berbicara dengan ayah handa tercinta, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan tentang bagaimana nanti akhirat itu luar biasa. Nabi menyampaikan, sungguh wahai Fatimah, anakku tercinta. Pada saat nanti pada masyar itu digelar, aku orang pertama yang dibangkitkan dan aku orang pertama yang akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan seluruh ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh umatku. Tidaklah aku angkat kepalaku, tidaklah aku berdiri kecuali Allah sudah memberikan ampunan itu semua. Oleh karena itu, wahai putriku, aku berpesan kepadamu. Ini pesan untuk kita semuanya, Bu. In aradtum ridaya fasjudu wa a'inuni bid-du'ai wa tadurru'i. Ini pesan baginda Nabi. Nabi nggak pesan bagaimana kamu kekayaannya, bagaimana jabatanmu, bagaimana ketenaranmu, bagaimana kehebatanmu pada waktu di dunia. Tidak sama sekali. Tapi apa yang dipesankan oleh baginda Nabi, in aradtum, apabila kamu menghendaki keriduanku, aku ridho, aku ikhlas, aku bisa. Fasjudu wa'innuni bidu'ai wa tadurrai. Maka sujudlah kamu sekalian dan tolonglah aku, kata Nabi. Tolong aku. Dengan apa? Dengan sujud dan berdoa. Supaya apa? Supaya Nabi bisa dengan mudah untuk mengangkat kalian, untuk menyelamatkan diri kalian, untuk membawa kalian untuk masuk ke dalam surga. Bantu aku, kata Nabi. Tenang saja, Bu. Ya, tenang saja. Dosamu harus ditanggung karo Kanjeng Nabi, Bu. Makanya ya ora pati enggak usah nemen-nemen ya wak mungkin maca istighfar, Bu. Ora usah nemen-nemen ngono lho. Apa meneh dalam keadaan di forum donga tetangisan istighfar astagfirullahaladzim menangis sejadi-jadinya. Saya pikir terlalu berlebihan, Bu. Karena istighfarmu sungguh tidak akan pernah dikatekne karo pangeran, Bu. Sing dikatekne ke istighfar Kanjeng Nabi. Jadi andaikan istighfarmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh dosa-dosanya, itu karena melihat istighfar Kanjeng Nabi, Bu. Gitu loh. Nabi sudah memintakan ampunan untuk seluruh umatnya. Bahkan nanti saat di padang mahsyar, Nabi orang pertama yang sujud, yang memintakan ampun untuk diri kita. Maka pesan Nabi cuma satu, tolong aku, permudahkan diriku, agar bisa menyelamatkan kalian dengan cara banyak sujud. Silakan kalian jadi orang kaya, silakan kalian jadi orang yang berkuasa, silakan kalian menjabat apa saja, tapi jangan lupa sujudmu. Karena itu satu-satunya yang bisa menolong aku untuk menyelamatkan kalian. Bukhari kecil kaget luar biasa. Lari dari kamarnya menuju kamar ibunya. Ibu, saya sudah melihat. Maka izinkan aku untuk belajar ilmu, menghafal ilmu hadis, Ibu. Sang ibu makin meronta, saking menangis sejadi-jadinya, Bu. Dikira itu halusinasinya Al-Bukhari kecil, Bu. Saking pengennya sehingga
pikiran ibu, ini anak kok menghalu sampai segininya gitu loh. Peluk nangis luar biasa. Sudah Nang, jangan kayak gini Nang. Ibu makin sedih Nang. Tidak ibu, saya benar-benar sudah melihat. Ibu pakai baju A, pakai kerudung A, warna A. Dipegang mukanya, dilihat matanya, berkaca-kaca di kelopak matanya. Yakin bahwa itu adalah benar. Diciumlah Bukhari kecil, Bu. Dulu waktu di pesantren, saya disuruh mengamalkan amalan ini, Bu. Fakashafna angka hito akafa basurukal yumahadi. Saya punya guru. Guru saya itu dapat amalan dari langsung Nabi Khidir. Saya nggak tahu itu urusan wali lah ya. Saya nggak tahu. Tapi pengakuan beliau, saya ketemu Nabi Khidir diberikan amalan ini. Fakashafna angka hito akafa basurukal yumahadi. Dan diwariskan kepada kami. Saya satu di antara yang mengamalkan itu. Fakashafna angka hito akafa basurukal yumahadi. Dan pada saat itu saya kelas 2 SD, Bu. Saya kelas 2 SD. Belum balik. Masih kelas 2 SD. Saya sunat kelas 4 ya, si kopet, Bu. Tapi saya sudah mengamalkan itu. Sudah belajar. Dan 3 tahun puasa. Selama 3 tahun berpuasa. 1 tahun libur 5 hari. Idul Fitri, hari Idul Adha, dan hari Tasrik. 5 hari, Bu. Saya libur puasa. Selama 3 tahun. Malam dibaca 1000 kali, habis sholat 100 kali. Fakashafna angka hito akafa basurukal yumahadid. Apa yang terjadi? Guru ngajar Quran tidak bakal kalian temukan, Bu. Yang mengajarkan saya alif sampai iya, cara nggandengnya ngeneh, itu tidak akan kalian temukan. Karena otodidak. Saya langsung paham. Ketika saya buka Quran, itu langsung bisa alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih sampai selesai. Bahkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu langsung baca tanpa ikro. Tanpa turutan. Berkat fakashafna angka hito akafa basurukal yumahadid. Ketika saya tahu keadaan yang semacam itu, saya datang kepada guru, lalu saya sampaikan keluhan tersebut. Kenapa? Nanti saya nggak ada yang tanggung jawab. Wong aku belajar ilmu Quran, tapi orang ini guru nih. Akhirnya diberikan ijazah. Quran itu dari guru langsung. Aku yang bertanggung jawab. Kowe dadi muridku, ku ijazahkan Quran ini untuk dirimu, untuk kau amalkan, untuk kau baca. Masuk, lulus MI, saya langsung masuk ke pesantren di Al-Khudori, Majalengka. Saya sampaikan itu juga sama sang kiai. Lalu ya sudah, kalau begitu saya ajarkan, saya ijazahkan, saya saya berikan tafsir Jalalainnya. Saya SP, Bu. SP itu sekolah persiapan. Jalalain itu pelajaran aliyah kelas 3. Aliyah lu, bukan MTS lu. Aliyah kelas 3 di pesantren itu. Jalalain adalah aliyah kelas 3. Setiap habis maghrib, saya diundang untuk ikut di sana, Bu. Padahal saya itu masih SP. SP dulu, MTS 1, MTS 2, MTS 3, aliyah 1, aliyah 2, aliyah 3. Dari SP langsung ke aliyah 3. Ikut kajian kitab tafsir Jalalain pada saat itu. Barokah Pak, fakashafna angka hito aka fabasurukal yumahadi.
Dari belajar kitab-kitab itulah saya tahu sejarahnya Al-Bukhari kecil mendapatkan penglihatan kembali dari Allah Subhanahu wa taala lewat tangisan sang ibu, grentesane wong tua karena pengen duwe anak sing soleh. Apalagi cita-citanya menghafal seluruh kitab seluruh hadis-hadis yang sahih. Makanya Bu, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim adalah kitab yang paling original. Sah absahnya, kitab nomor 2 setelah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari dan Al-Muslim, Bu. Rujukan orang muslim, seorang muslim pengen belajar ilmu agama dari Al-Quran dan hadis-hadis ini di Sahih Al-Bukhari, Bu. Karena di Sahih Al-Bukhari ini tidak akan pernah kalian temukan satu hadis pun yang maudhu, yang palsu, yang semacam semuanya sahih. Makanya dikenal oleh kalangan santri Sahih Al-Bukhari adalah kitab kedua setelah Al-Quranul Karim. Nah, belajar jenengan itu dari karena Sahih Al-Bukhari itu sangat banyak ribuan hadis di dalamnya. Ngapalannya susah. Ya kan? Maka diringkes-ringkes ada Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasannya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Syekh Nawawi meringkas Sahih Al-Bukhari dengan 40 hadis. Inti dari ribuan hadis di Sahih Al-Bukhari, intinya ada di 40 hadis yang dikenal dengan Arba'in Nawawi. Sudah belajar kan kalian? Nah, kalian mampu mengamalkan 40 hadis ini, sejatinya jenengan sudah mengamalkan ribuan hadis Al-Bukhari, Bu. Hebatnya ulama-ulama kita itu. Begitupun ibunda seorang Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pun sama. Janda yang pengen anaknya itu alim, paham agama, itu selalu melakukan itu. Artinya apa? Ingin saya sampaikan adalah, kalau kita bangsa Indonesia bangga punya ibu kita Kartini. Kita sebagai umat Islam bangga punya ibu-ibu yang luar biasa. Karena dari sanalah kita bisa belajar ilmu agama. Bayangkan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Andai kata tidak ada Abu Hanifah, tidak ada Imam Malik, tidak ada Imam Syafi'i, tidak ada Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana cara kita sholat seperti sholatnya Nabi? Nggak bisa, Bu. Nggak bakalan bisa. Ya kan? Nggak bakalan bisa. Sedangkan syaratnya sholat, sallu kama ra'aitumuni, usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Kita tidak semasa dengan Nabi. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara i'tidalnya, bagaimana cara takbiratul ikhramnya. Kita nggak pernah lihat. Maka 4 pilar ulama ini yang memberikan ajaran kepada kita sampai turun-temurun, guru dari murid turun ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, sampai kepada kita, Bu. Dengan hadis yang sama. Jadi mangkat apa? Bukake kan kayaknya ngeri awan bukake. Sehingga apa? Sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan sama persis dengan apa yang Nabi praktekkan gitu loh. Ya kan? Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Maka tidaklah
ada alasan bagi kita untuk melakukan jahiliyah yang pernah dilakukan oleh orang-orang dulu, Bu. Ya. Bagaimana jahiliyah memperlakukan seorang perempuan cuma untuk pemuas nafsu? Kita tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menciptakan 5 alam, diciptakan satu di antara 5 ciptaan alam tersebut hanya dipercayakan sama perempuan, tidak dipercayakan sama laki-laki, Bu. Kita cek, Allah menciptakan 5 alam, Bu. 1 alam ruh, ya kan? 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam akhirat. 5 alam ini, satu di antara 5 itu dipercayakan sama perempuan, yaitu alam rahim. Saking mulianya. Bahkan Nabi pun menyampaikan, siapa yang harus saya hormati? Ibumu, 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 baru bapakmu. Karena perjuangannya luar biasa, Bu. Seorang laki-laki boleh jadi mungkin kerja setengah hari selesai. Seorang ibu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Maka harusnya gitu loh. Harusnya seorang perempuan jauh lebih banyak masuk surga ketimbang ke neraka. Tapi kenapa ketika Mi'raj Nabi lebih banyak melihat perempuan di neraka? Ini yang jadi persoalan. Harusnya amal ibadah perempuan jauh lebih banyak. Pagi bangun tidur sudah menyiapkan segalanya. Ya masak, bikin sarapan, bikin teh, bikin kopi. Suami kerja, resek-resek rumah, nyapu, nyepel, nyuci baju, dijemur, kering, disetrika, dilempitin, masukin ke lemari. Tidak cukup sampai di situ. Harusnya amalnya lebih baik. Harusnya ibadahnya jauh lebih banyak. Pahalanya jauh lebih besar. Tapi kenapa Nabi pulang menangis di hadapan Fatimah? Lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Hebatnya ketika Fatimah bertanya, ya Rasulullah, kenapa hal itu terjadi? Cuma satu alasannya, Bu. Apa itu? Kurang syukure. Gitu loh. Kurang syukure. Tapi tenang saja, walaupun mereka masuk neraka, entah pada akhirnya kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya tetap masuk surga juga. Ning tetap digodok sih. Dibersihkan, disucikan dulu. Tapi kan kita tidak pengen hal itu terjadi. Pengennya yang melebu swarga langsung tanpa cicipi neraka, kan gitu. Maka kalau kalian tidak ingin satu di antara yang Nabi sebutkan, ayo sing akeh syukure. Jangan memaksakan satu perilaku, satu tindakan, satu amal yang tidak sanggup dilakukan oleh laki-laki. Suami maksudnya. Disyukuri, dapat 10.000, alhamdulillah. 50.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. Biasanya 100.000, tiba-tiba 10.000, ya tetap alhamdulillah. Rada merengut, ya wajar. Ini tetap alhamdulillah ngono lho. Ya merengut-merengut sithik ora masalah, Bu. Ning ojo nganti ndadekna awake dhewe ora nyukuri. Ya kaget kan, biasanya 100.000 kok 10.000, ya kaget tentunya. Ya merengut ora apa-apa, ning tetap syukur. Artinya apa? Dengan kita bersyukur semacam itu, seolah-olah kita mendoakan, seorang istri mendoakan untuk kemudahan rizki bagi suaminya yang bekerja di luar sana, agar diberikan kemudahan.
Tapi neng jenengan besengut, marah-marah, ngomel-ngomel. Suami kerja juga kepikiran, Bu. Ndadekna males engkone. Sing akeh syukur. En aradtum ridhoya, kalau kalian pengen aku ridho, kata Nabi. Ayo fasjudu, ngakeh-ngakehna sujud. Gitu. Sujud-sujud ringan. Sujud-sujud kecil. Ada apa? Waktu yang senggang, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Nggak usah, Pak, sholat apa, Pak? Nggak usah ditanya sholat apa. Ini kadang-kadang gini, Bu. Yang menjadi kelemahan kita kan menentukan apa perbuatan kita gitu loh. Ya kan? Yang menjadi persoalan itu kadang-kadang kita menentukan sholat apa gitu loh. Coba kita cek. Nabi menyampaikan sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat tanpa batas, selesai. Yang jadi catatan tidak diizinkan sholat 1 matahari terbit, 2 di tengah-tengah, matahari di atas kepala, 3 ketika terbenam. Artinya pada subuh, pada asar, pas waktu istiwa. Cuma itu saja larangannya, Bu. Dan itu pun bisa dihapus larangan tersebut ketika terjadi satu persoalan. Ya kan? Bisa dilanggar kan? Keharaman sholat sunnah ini bisa dilanggar. Ketika satu mungkin sholat mayit. Habis asar ada orang meninggal, harus disolatin, ya sholat. Berarti diperbolehkan. Matahari pas waktu istiwa misalkan, tepat di atas kepala misalkan, waktu zawal. Sebelum waktu zawal ada gerhana matahari, kita sholat gerhana matahari. Artinya boleh. Yang jadi persoalan itu kadang menentukan sholatnya, nama sholatnya. Kayak contoh misalkan tahajud. Karena kalian menentukan sholat tahajud, sehingga kalian harus punya satu syarat, yaitu habis tidur. Ya kan? Bolehkah sholat tahajud itu dilakukan sebelum tidur? Ya ndak bisa, Bu. Wong namanya tahajud itu dilakukan setelah tidur. Tapi bolehkah sholat sebelum tidur? Boleh. Yang membedakan ini penentunya gitu loh. Hakikatnya sama. Sholat di tengah malam namanya qiyamul lail. Kalau jenengan sholat qiyamul lail selesai. Mau tahajud, mau nggak tahajud. Yang penting qiyamul lail selesai, Bu. Nggak harus tanya hukum. Hukumnya gimana sholat ini dilakukan sebelum ini. Nggak ada persoalan, Bu. Ya kan? Makanya sholat mutlak saja selesai. Dilakukan kapan saja selain daripada 3 yang tadi saya sebutkan. Selesai mau sholat apa saja. Sujud. Perbanyak sujud. Sujud kecil, sujud ringan. Gitu loh. Syukur kalian selalu dawam qobliyah ba'diyah. Oke, alhamdulillah. Duha tidak ketinggalan. Ya tambah syukur, alhamdulillah. Tahajud selalu dikerjakan, ya alhamdulillah. Lepas dari masalah itu, selalu ketika ada ada waktu yang luang, timbangannya nganggur, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholli sunnat rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Selesai. Itu sujud-sujud ringan. Dan itu yang dikehendaki oleh Nabi, Bu.
In aratum rodiya, ketika kalian pengen aku ridho, fasjudu ngakeh-ngakehna sujud wa innuni bidu'ai wa tadarrui. Dan perbanyak doa dan merendahkan diri kepada Tuhan alam semesta. Itu yang membuat diri kita bisa tertolong. Aku pengen nolong kalian, seakan-akan Nabi bilang seperti itu. Aku jane pengen nolong kalian, tapi kalian tidak ada yang perlu ditolong. Nggak ada aksesnya. Gimana saya akan menolong kalian kalau saya tidak punya akses untuk lari ke sana? Aksesnya apa? Sujud kecil, Bu. Nah, jenengan sudah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Artinya apa? Baginda Nabi punya akses untuk menyelamatkan kalian. Karena pada saat sujud itulah seluruh ars Allah Subhanahu wa taala turun menyampaikan, ya Muhammad, aku berikan ini syafaatul uzma. Pertolongan terbesar yang tidak akan pernah saya berikan kepada siapapun kecuali dirimu. Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak kebagian, Bu. Syafaat hanya untuk baginda Nabi. Sehingga apa? Umat-umat dulu, umat Nasrani, umat Yahudi, umat sampai umatnya Nabi Idris alaihissalam, yang menjadi saksi adalah kita, umat baginda Nabi. Kita yang menjadi saksi. Umumnya ketika ada persoalan kan saksinya harus yang ada di sana, yang mengalami kejadian, yang melihat kejadian, kan seperti itu. Tapi tidak dengan hal ini, Bu. Karena melalui Al-Quranul Karim semuanya sudah diceritakan. Bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 orang pilihan Nabi Musa, itu pun kita yang akan menjadi saksi benar bahwa mereka itu 70 pilihan. Kita yang akan jadi saksi. Al-Quran menceritakan itu semua. Maka siap-siaplah kalian jadi saksi untuk umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Bu. Kita bangga dipilih, ya kan? Jadi saksi-saksi untuk umatnya plus sak nabi ini, Bu. Ketika Nabi Isa dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, piye to, Sa? Kok umatmu malah nyembawakmu ke piye? Sajane kowe menyampaikan ketauhidan atau enggak? Nabi Isa pun menjawab, ya Allah, sebenarnya saya telah menyampaikan. Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Sembahlah Allah. Apa kowe punya saksi? Kita, Bu. Yang jadi saksi kita, Bu. Benar, wahai Allah. Karena pada saat itu Nabi Musa memanggil kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya saksi. Siapa? Umat baginda Nabi Muhammad. Dihadapkanlah umat tersebut lalu menyampaikan, benar wahai Tuhan, kami menyaksikan bahwa Nabi Isa telah menyampaikan ketauhidan. Mulia kita sebagai umat baginda Nabi, Bu. Kita sudah tahu bagaimana guru-guru kita menceritakan Nabi Adam ketika dimintakan sebagai bapaknya manusia, berbondong-bondong mereka ke sana, lari minta syafaat, minta pertolongan. Kata Nabi Adam, tidak bisa, saya masih malu, pernah melakukan kemaksiatan dari surga, dikeluarkan ke alam dunia. Saya masih malu, saya masih menanggung dosa itu semua. Larilah kalian kepada Nuh. Nuh itu adalah bapak kedua. Karena banjir bandang telah menghancurkan alam semesta. Keturunan Nuh ini yang akan menjadi penerus umat manusia. Mereka pun lari. Kata Nuh, saya tidak sanggup. Istri dan anakku pun melakukan kemaksiatan. Aku ora iso.
Apa meneh tanggung jawab seluruh umat manusia, mempertanggungjawabkan istri dan anakku pun aku tidak sanggup. Lari ke Ibrahim sebagai bapaknya tauhid. Ternyata pun sama. Saya tidak sanggup. Bapakku masih musyrik, gaweni berholo. Aku ora sanggup. Larilah kalian kepada Nabi Musa, orang yang sering ngobrol dengan Tuhan, kalimullah. Nabi Musa pun sama, hengkap angkat tangan, tidak sanggup. Coba ke Nabi Isa pun gak sanggup. Bagaimana akan saya mempertanggungjawabkan kalian semua? Wong umatku saja menganggap diriku adalah Tuhan alam semesta. Aku malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya baginda Rasul datang. Aku yang akan memberikan syafaat untuk semuanya. Termasuk umat-umatnya sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah yang memberikan syafaat. Melalui apa? Melalui persaksian kita. Bahwa apa yang disampaikan dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa adalah selalu benar tentang ajaran tauhid. La ilaha illallah. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Melalui momentum yang baik ini. 12 tahun. Sunan Ampel itu berjalan. Kemarin, hari Ibu kita Karti. Bertepatan pula pada saat ini adalah ulang tahun pernikahanku. Di bulan April. Ya makanya semangat Bu. Oh ya wis ora apa-apa lah. Hitung-hitung aku ngulang tahun iki dhewe aku. Anniversary apa namanya? Pernikahan yang keberapa, Pak? Saya lupa Bu, saya nggak ngitung-ngitung. Pokoknya dari tahun 2011 saja sudah dengan hitung lah. Oke. 12 tahun, insya Allah. Teman-teman. Anniversary, Pak. Anniversary. Kayak gue, anniversary. Aku ya rapati paham. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Kembali kepada perempuan. Bahwa satu alam yang hanya dipercayakan Allah untuk apa? Untuk dipercayakan kepada perempuan, yaitu alam rahim. Bagaimana seorang ibu itu mengandung anaknya, perjuangannya luar biasa, 9 bulan 10 hari, rasa luar biasa. Makin besar makin gede, turung ngangkang yo susah, mlumah yo takut jetor, miring capek, kanan kiri capek luar biasa. Ya kan? Saat nyidam pun makanan itu maunya keluar semuanya. Bahkan ketika melahirkan antara hidup dan mati, darah bercacaran. Bukannya pira Bu? 16 apa 10 Bu? Jenengan sing paham. 10 nggak Pak, sampai 16. 10. Pak. 5 Pak. Buka papat wis kecer-kecer. Suami terus luar biasa wis buka papat guys. Tapi wong lanang kadang-kadang ya. Wong lanang ya luwih akeh nganggo pikire timbang rasane, Bu. Nek wong wadon kan akeh rasane timbang pikire, Bu. Wis bingung luar biasa, duit orang duwe, digawak tetep ning rumah sakit. Sambil nongkrong ning pojokan, rokokan, piye carane golek duit. Nembe mikir, Bu. Awalnya wis ora kepikiran duit apa ora, sing penting anak terselamatkan, bojo terselamatkan. Ayo ning rumah sakit. Duit orang duwe, Bu. Bar ditangani nembe nongkrong rokokan ning pojokan karo mikir, iya ya, piye carane golek duit. Nembe nganggo rasa kan. Yes. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak, biarpun kalian sudah tua, kalian tetap anak bagi orang tua kalian.
Apalagi mungkin yang sudah umurnya 40 tahun masih punya orang tua. Satu-satunya umur yang disinggung dalam Al-Quranul Karim, seorang anak umur 40 tahun, Bu. Cuma satu angka 40. Yang lain tidak disinggung oleh Al-Quran, Bu. Kalau kalian umur 40 tahun, maka ada beberapa amalan yang harus kalian kerjakan. Satu, banyak syukur. Satu, banyak syukur. Umur 40 tahun. Yang kedua, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Gitu. Perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Jangan sampai melukai. Ya, kebijakan kadang-kadang itu bikin kita luka, Bu. Ya, kebijakan kadang-kadang bikin hati kita luka. Kenapa? Karena kita merasa. Andai kata tidak ada rasa, tidak mungkin itu ada. Contoh. Jenengan tahu nggak, dalam kitab-kitab tasawuf, ya, kitab tasawuf, sombong itu tidak ada, Bu. Bab sombong itu tidak ada. Tidak akan pernah kalian temukan di kitab sufi, kitab tasawuf. Kalimat kesombongan tidak akan pernah kalian temukan. Tidak akan pernah dibahas kalimat kesombongan. Tidak ada. Karena sifat sombong tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah sifat tamak. Contoh. Ada orang lewat di depanmu tidak nyapa. Ya, ada orang tidak kenal lewat depanmu tidak nyapa. Kau anggap sombong bukan? Tidak. Kenapa? Karena nggak kenal. Gitu loh. Lalu Alan lewat, Bu Imro lewat, papasan. Saya nggak nyapa. Bu Imro kata, Alan kok sombong men? Kenapa? Karena kenal. Gitu loh. Sehingga merasa diri itu berhak untuk disapa. Wong aku sih ngundangi terus kok. Setiap Sabtu pagi. Lewat orang nggak nyapa sama sekali. Kok sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena merasa memiliki, Bu. Merasa memiliki, merasa kenal. Sehingga apa? Itu terjadi karena sifat tamak. Dengan orang yang tidak dikenal, tidak dikatakan sombong. Kenapa? Orang kenal, makanya sifat sombong itu sebenarnya nggak ada. Terjadinya sifat dianggap sombong karena sifat tamak dalam diri kita. Ya kan? Orang Jakarta, ya, orang Jakarta yang berjuta-juta, artinya mereka itu miliarder, tidak memberikan kita sepeser pun. Kok anggap dia pelit? Tidak. Kenapa? Karena nggak kenal. Karena sifat pelit sebenarnya tidak ada, Bu. Sifat pelit ada karena sifat tomak kita. Kowe kenal wong sugih. Gitu loh. Kamu kenal orang kaya. Lalu terus bagi-bagikan THR misalkan. Seluruh tetangga dibagikan, cuma diri Anda yang tidak. Apa komentar Anda? Wong kok pelit. Kenapa? Karena kalian kenal. Karena kalian merasa, aku yo tanggane, kok aku ora dikei. Merasa itu sifat tomak, sifat kikir itu terjadi, sifat pelit itu diucapkan karena ada sifat tomak dalam diri kita. Itu yang dibahas oleh seluruh kitab-kitab tasawuf, Bu. Tomak ini yang bahaya. Kikir, sombong, ujub, takabur itu tidak ada, Bu. Semua itu kikir, sombong, ujub, takabur dan lain sebagainya itu dibesarkan, dilahirkan oleh sifat tomak.
Kalau sifat tomak mampu kita kuasai, nggak ngaruh pun dia ini sifat wong gak sombong. Nggak ngarah bu. Punya komentar wong kok kikir. Nggak bakalan. Kenapa? Karena kita sudah terbebas dari sifat tomak. Nggak merasa memiliki. Jelas ya? Jadi anaknya Alan ke sombong, Pak Misbah ke sombong, itu karena kalian merasa memiliki. Ketika jadi siapa? Kayak kan bapakku, pembimbing Iwamit, kok gak nyopo? Misalkan. Atau sebaliknya, aku yang merasa jadi orang tua yang ngajarin kalian semua. Bu Sumiasi lewat, aku tidak disapa sama sekali. Wong kok kurang ajar pol. Ini wong tua kok ora disopo. Ini sifat tomak, Bu. Karena saya merasa sebagai orang tua, ya kudu dihormati segala macam. Ini tomak. Tapi kalau dihilangkan rasa itu semua dalam diri kita, tidak akan pernah ngarah ini sifat sombong, takabur, ujub, Bu. Saya yakin 100%. Mau nyapa, mau tidak nyapa, mau memberi, tidak memberi, nggak ada hubungannya dengan kita. Semua punya amal masing-masing. Kayak contoh sekarang saya ngajar, ya sudah amalku lagi ngajar selesai. Setelah ngajar selesai, tidak ada bapak, tidak ada guru, tidak ada apa. Ya biasa saja gitu loh. Mau menghormati saat lagi diulang, saat lagi mulang, saat lagi ngajar, itu wajib dihormati. Keluar dari Sunan Ampel ini, ya sudah biasa saja, nongkrong biasa bareng. Kenapa? Karena nggak ada sifat tomak dalam diri. Sudah menghilangkan sifat tomak dalam diri. Itu yang harusnya dilakukan oleh kita. Gitu. Sehingga apa? Kalimat ujub, takabur, sombong, itu tidak akan pernah kita keluarkan. Karena sudah nggak ada ngaruhnya. Ya aku kan guru memang, tapi saat mulang. Aku kiai saat lagi sujud. Lagi jadi imam, baru gue yo wis kan, yo masyarakat biasa gitu loh, nggak harus dibunduk-mundukin, nggak harus kan. Kalau itu masih dirasakan diri kita, berarti kita masih punya tomak. Aku ngerasa jadi wong tua kok ora dihormati, salim orang nyucup, masih punya sifat tomak. Oleh karena itu teman-teman, sahabat-sahabatku semua, melalui momen yang baik ini, satu, saya ingin berpesan, terus berkarya, terus Sunan Ampel dikibarkan menjadi tempat, satu wadah untuk belajar agama. Yang kedua, poin yang kedua, melalui Ibu kita Kartini, kita berterima kasih, kita bersyukur mampu belajar ilmu Quran lewat terjemahan. Dan dari perjuangan seorang ibulah kita tahu bagaimana doa-doa ibu itu jauh lebih mustajab dibanding dengan apapun. Yang terakhir, bagaimana caranya kita harus menghilangkan sifat tomak dalam diri kita supaya tidak mudah mengucapkan kalimat sombong, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Karena yang melahirkan itu semua adalah ketomakan kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, di penghujung acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, belajar mengajar kita di satu majelis, di satu tempat, menjadi satu amalan kita yang mendatangkan banyak pahala, yang menyebabkan Allah ridho terhadap diri kita, dan memberikan manfaat untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم بارك الله تبارك من كل صحابة رسول الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يافي نعم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله محمد قال ادعوني أستجب لكم ليغفر لنا جميع ذنوبنا ويقبل توبتنا ويجيب دعوتنا بهذه الدعوة المباركة اللهم بوسيلة رسول الله يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله تعالى ليقضي حاجاتنا اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم اهدنا وحب زوجتنا واهد لأولادنا واهد لتلاميذنا واهد لقومنا واهد لحاسدنا واهد لأعدائنا واهد لأعداء ديننا واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيلك لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم يسر لنا الإقدام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم إنا سلامة في الدين وعافية في الجسد وعزة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.